Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel ini, masih terkait tutorial bagaimana membuat media interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline. Oke, di video selanjutnya kita sudah mengisi tentang konten di scene kompetensi. Kita akan lanjut di video ini mengisi konten di scene materi. Oke, silakan teman-teman buka aplikasi Articulate Storyline-nya. Oke, di pertemuan kali ini ada yang baru, yaitu kita akan memanfaatkan fitur marker. Oke, langsung saja kita buka resign dari project yang sudah kita buat. Oke, kita klik satu kali saja. Kita akan masuk di project yang kita buat. Oke, di scene 2 kita sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi scene materi. Oke, teman-teman bisa double klik uh, scene 3-nya. Oke, nah di scene 3 ini kita akan mengisi nantinya sesuai dengan materi Bapak Ibu, dan kali ini karena ini adalah latihan, maka saya akan membuat sesuai dengan scene 1 project terkait dengan materi yang akan saya isikan di dalamnya. Oke, nanti teman-teman yang mengikuti tutorial ini silakan sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman di sekolah. Oke, langkah pertama kita akan ubah backgroundnya. Untuk mengubah background sudah saya contohkan di video sebelumnya untuk scene kompetensi. Oke, kita klik kanan saja, kemudian kita format background, kemudian picture or texture fill. Ini kita pilih. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pilih yang defaultnya, silakan memilih salah satunya. Tapi di sini saya akan manfaatkan file yang sudah saya sediakan. Nah, ini background yang sudah saya sediakan. Teman-teman cari saja. Oke, sorry, saya ulang. Pilih picture or texture fill, kemudian pilih insert from file. Klik saja. Kemudian teman-teman cari keberadaan background yang teman-teman siapkan atau miliki di komputer teman-teman, kemudian pilih open. Oke, ini kita sudah dapat. Kemudian kita atur transparansinya supaya tidak terlalu terang, agar kenapa, supaya teks nanti yang kita buat itu lebih mudah terbaca ketimbang kalau misalnya seperti ini. Jangan sampai nanti teksnya saling tumpang tindih dengan desain background yang sudah kita buat. Oke, saya akan buat lebih transparan, naikkan transparannya, namun backgroundnya masih tetap kelihatan. Oke, sekali lagi kita kita tidak pilih apply to all, tapi kita pilih close. Oke, nah sekarang kita tambahkan teks, atau teman-teman bisa ambil dari teman-teman bisa tambahkan teks sendiri. Di sini saya akan ambil dari scene 2, yaitu scene kompetensi. Yang ini saya hanya tinggal copy, klik yang akan kita ambil, kemudian kita pilih copy. Oke, kemudian kita kembali ke story view, kita masuk ke materi, kemudian kita paste di sini, kita paste saja. Oke, maka otomatis masuk di sini. Oke, menjadi guru di era 4.0. Nah, di slide 1 ini saya akan buat nanti 2 slide saja atau 3 slide, nanti kita akan cek. Menjadi guru di era 4.0. Nah, untuk pengertian guru, saya insert teks dulu, kemudian text box, kemudian saya akan ketikkan
pengertian guru. Oke, ini secara umum dan secara keseluruhan ya, pengertian guru. Kemudian kita ubah dulu pengaturannya. Saya akan pilih ini articulate extra bold. Kemudian kita perbesar dikit. Oke, pengertian guru kita tempatkan di sini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan teks sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan slide teks yang akan saya isi di dalamnya. Oke, saya tinggal copy paste saja. Ini saya copy. Oke, copy. Klik kanan, kemudian copy, atau kita ke copy saja, atau Ctrl C bisa juga. Oke, saya kembali ke articulate-nya. Kemudian saya tambahkan insert. Kita pilih insert, kemudian pilih text box. Kemudian kita paste di sini. Ctrl atau sini. Kita paste saja atau Ctrl V, teman-teman. Oke, maka teksnya akan masuk ke dalam. Kita atur posisinya. Oke, kalau terlalu besar tidak muat, teman-teman bisa perkecil. Oke. Nah, teman-teman bisa ganti berkreasi, ganti fontnya, misalnya seperti ini. Oke, terlalu kecil bisa juga. Kemudian kita perbesar agar lebih mudah dibaca. 12, kita ambil 13, enter. Nah, oke, kita atur lagi. Saya rasa cukup. Ini di slide berapa ya? Slide 1 di scene materi. Scene 3 untuk scene materi. Oke, kita akan buat satu slide lagi, atau kita selesaikan dulu di sini. Kita atur animasinya. Kita seleksi dulu. Sekali lagi, jangan seleksi teksnya. Kalau misalnya teman-teman seleksi teksnya, maka akan kelihatan garis putus-putusnya. Artinya yang akan kita berikan animasi adalah teksnya. Oke, kita atur dulu. Kemudian kita insert, animation. Kemudian pilih animasinya. Di sini fade. Oke, kita buat fade saja. Kemudian kita juga bisa atur apa ya, supaya dia lebih kelihatan. Kita atur format, kemudian kita pilih pengaturannya. Oke, saya akan pilih yang ini supaya lebih jelas terlihat. Oke, kita bisa atur lagi. Ini pengertian guru. Soalnya saya letakkan di sini. Oke, nah tergantung teman-teman nanti penempatannya mau di mana. Sekarang kita ini kita berikan animasi juga. Kita pilih animation, kemudian pilih fade. Saya samakan saja animasinya. Teman-teman berkreasi saja nanti. Kemudian animasinya kita tambah juga fade juga ya. Kita pilih samakan aja fade. Oke, kemudian kita atur ketika di preview atau ketika dijalankan, kita atur posisinya yang mana yang akan kita munculkan duluan. Oke, misalnya ini menjadi guru di era 4.0. Ini saya geser sedikit. Kemudian pengertian guru tampil kedua. Oke, kemudian isi materinya saya buat seperti ini.
Oke, di slide 1 sudah selesai. Sekarang kita tambahkan slide kedua. Kita cukup duplikat saja ya, supaya backgroundnya sama. Klik kanan. Oke, saya ulang, teman-teman klik kanan, kemudian pilih duplicate. Oke, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan slide yang sama dari slide yang satu di atas. Oke, ini saya hapus saja karena ini saya tidak butuhkan. Oke, ini kita bisa kita perkecil. Oke, atau kita perkecil dulu teksnya ya. Oke, dia akan ikut ngecil. Nah, teman-teman bisa di slide ini kita akan bermain objek interaktif dengan maker, objek maker. Oke, yang pertama kita tambahkan dulu karakter. Teman-teman ke insert, kemudian pilih karakternya. Pilih karakter yang teman-teman suka. Saya akan pilih, karena di awal kita gunakan Shane, jadi saya akan pilih Shane. Kemudian kita atur ekspresinya talking ya, karena nanti akan seolah-olah menjelaskan pose. Kita buat seperti ini, kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita pilih insert. Nah, dia akan ada di tengah. Teman-teman tinggal atur posisinya, bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan kursor. Oke. Nah, object maker nanti posisinya, fungsinya tidak menampilkan isi yang kita cantumkan ketika di preview, tapi ketika user klik maka dia akan muncul otomatis. Oke, nanti teman-teman lihat perbedaannya, kira-kira apa sih perbedaannya object makernya. Nanti kita akan gunakan 3 object maker, satu penempatannya berbeda. Oke, langkahnya pertama teman-teman insert, pilih insert, kemudian ke maker. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan maker. Saya akan menggunakan number saja, maker number. Jadi saya akan pilih ini number 1, maker 1. Nah, kalau misalnya cursor kita sudah berbentuk seperti ini, kita tinggal pilih mau menempatkan maker pertama di mana. Oke, saya tempatkan di kepalanya. Nah, di sini ini bisa kita geser-geser. Kita tempatkan di tengah, misalnya seperti ini. Ini oke, maker pertama kita isi di title-nya. Nah, saya di title-nya sudah siapkan ini teman-teman, tugas seorang guru. Jadi saya akan copy saja ini, kita seleksi kita seleksi, kemudian teman-teman pilih copy di sini, copy, kemudian kita kembali ke storyline. Ini tergantung dari konsep yang teman-teman sudah buat, bisa dari Word, bisa dari apa ya, dari PowerPoint dan lain sebagainya, bahkan dari web bisa, teman-teman bisa copy langsung dari webnya. Nah, sekarang kita masukkan teksnya, tugas guru. Saya ambil 2 saja ya, ini saya copy satu-satu, copy, kemudian ke storyline-nya lagi, saya tempatkan di deskripsi sini. Ini 1, Ctrl V, kita dapat. Kemudian kita ke copy lagi yang kedua, ambil yang singkat-singkat saja, copy, kemudian ke storyline-nya lagi, Ctrl V. Oke, kita tambahkan 1 lagi, masih muat.
Oke. Nah, inilah isi dari maker pertama. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita klik area sembarang, kemudian kita tambahkan maker yang kedua. Nah, makernya ini posisinya bisa kita posisikan, geser-geser, posisikan pas di tengahnya ya. Kemudian kita tambahkan maker yang kedua, kita ke insert, kemudian pilih maker, kemudian pilih yang nomor 2. Nah, saya letakkan kira-kira ada di sini nomor 2-nya. Oke, pas di atasnya. Kemudian ini bisa kita geser. Saya geser di sini saja. Oke. Oke, di maker kedua nanti kita tambahkan gambar supaya nanti semua kelihatan. Gitu ya. Oke, saya copy lagi teks yang ini. Misalnya saya akan ambil yang ini. Tanggung jawab seorang guru sebagai title-nya. Kita ke sini, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Nah, misalnya seperti ini. Tanggung jawab seorang guru. Nanti deskripsinya akan kita isi gambar. Nah, di sini ada gambar ya yang saya sudah sediakan. Nah, caranya teman-teman untuk mengisi gambar masih di menu format di sini. Menu format maker, kemudian teman-teman bisa pilih dari sini. Nah, di sini ada pilihan, teman-teman bisa insert gambar dari file, video. Ini bisa gambar, bisa video dari website atau webcam teman-teman. Saya pilih gambar dulu. Kemudian kita cari posisinya, penyimpanan ada di mana ya, ggdn. Nah, ini saya akan ambil gambar yang ini, kita masukkan. Oke, maka gambarnya sudah masuk. Nah, teman-teman bisa geser-geser warnanya, gambarnya. Oke, ini kita bisa perkecil sedikit. Oke, nah, maka yang akan ditampilkan nanti adalah nomor-nomor teman-teman, nomor 1, nomor 2. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi di sini. Kita ke insert, sama kita tambahkan maker, kemudian pilih nomor 3. Kalau teman-teman menggunakan nomor ya. Ini saya letakkan di sini, kemudian yang ini saya geser ke sini. Ini bisa digeser-geser teman-teman. Nah, di maker yang ketiga nanti kita akan isikan video. Oke, slide ketiga isinya keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita bisa klik, bisa copy, bisa ketikan langsung. Keahlian yang harus dimiliki seorang guru. Nah, deskripsinya nanti di sini kita akan isikan video. Oke, caranya sama, masih di menu format maker. Oke, kita ke media sini, pilih video from file. Oke, kemudian kita cari lagi. GGDN. Nah, ini videonya. Kemudian kita open. Oke, kita tunggu proses memasukkan video di dalam makernya. Oke, ini dia. Nah, sekarang teman-teman tinggal mengatur animasinya. Sorry teman-teman. Nah, di sini untuk masing-masing makernya, ini maker 1, 2, dan 3, teman-teman bisa ganti warnanya. Kita ke format, teman-teman bisa pilih. Ini nomor 1, nomor 2 saya akan gunakan warna merah. Warna ini aja, ke Torrents. Nah, untuk yang nomor 3 kita bisa pilih ini aja, supaya berbeda ya.
maker 1, maker 2, dan maker 3. Oke, sekarang kita akan atur animasinya. Untuk ini kita cek animasinya. Animasinya adalah fade ya. Oke. Nah, karakternya kita kasih animasi zoom. Oke, kemudian maker 1 kita berikan animasi fade saja. Oke, ini juga kita kasih fade. Ini tergantung teman-teman mau memberikan animasi apa. Oke, sudah selesai. Kemudian kita atur timing dia tampil di timeline ya. Oke, kita cek dari bawah. Ini tampil dulu. Oke, kemudian si scene tampil. Saya buat seperti ini. Kemudian maker pertama, ini maker pertama tampil. Oke, maker kedua saya geser. Kemudian maker terakhir, maker 3. Oke, nah kita cek kira-kira apa sih perbedaan dari masing fitur maker di aplikasi Storyline ini. Ini untuk objek interaktif ya teman-teman. Oke, kita cek, kita preview, kemudian di slide. Oke, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini kelihatan pada saat kita sorot maka dia akan muncul seperti ini. Tugas seorang guru, yang kedua tanggung jawab seorang guru, yang ketiga ini sesuai yang kita ketikkan. Nah, isi dari masing-masing makernya ini tidak muncul ya, belum muncul karena kita belum mengklik. Hanya pertama sorot dulu kemudian klik, maka dia akan tampil gitu. Nah, yang kedua sorot dulu kemudian klik, maka akan tampil gambarnya. Yang ketiga sorot dulu kemudian klik, maka akan tampil videonya gitu. Nah, saya kira itu kita close dulu. Nah, di sini teman-teman, di slide 1 untuk scene 1 supaya dia berpindah dari slide 1 ke slide 2 teman-teman tinggal tambahkan tombol dulu di sini. Kita ke insert, kemudian kita pilih button, kita masukkan button di sini, kita tambahkan next seperti ini aja. Jadi ada tombol perintah nanti untuk berpindah ke apa ya, ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman tinggal atur. Ini juga kita akan berikan animation, kemudian apa ya, zoom aja. Kita kasih animasi zoom, kemudian kita atur posisi tampilnya di sini. Dia yang terakhir tampil. Oke. Nah, sekarang kita tinggal atur triggernya. Teman-teman klik di sini, ini kita ganti dulu, rename jadi tombol next, enter. Kita berikan trigger, kita add trigger, kemudian jump to. Nah, di sini jangan pilih jump to scene karena dia akan berpindah ke scene 4 teman-teman. Pilih jump to slide. Oke, kemudian di sini next slide. Next slide-nya yang mana? Next slide-nya yang ini pastinya. Oke. Ketika diklik dia akan jump to slide ini. Objeknya adalah tombol next. Kemudian kita pilih oke.
Oke, kemudian di sini, nah, oke, kita teman-teman tinggal tambahkan tombol lagi satu di sini supaya berpindah ke scene 4 nantinya. Oke, kita insert, kemudian pilih button, kita letakkan di sini saja. Kita ketikkan next. Ya, itu aja. Oke, kita atur dulu. Ini saya buat warna merah. Sorry, warna hitam aja ya. Oke, warna hitam. Kita atur dulu. Teksnya saya ubah ini aja. Oke. Kemudian animasinya sudah ada, kita cek. Belum ya. Animasinya kita beri zoom aja. Kemudian kita atur tampilannya. Oke, di sini aja. Nah, nanti ketika tombolnya diklik, maka dia akan berpindah ke apa ya? Ke scene selanjutnya. Ke next selanjutnya apa? Kalau misalnya teman-teman butuh beberapa slide, maka kalau misalnya di sini di slide pertama ada slide kedua, berarti di slide pertama teman-teman berikan tombol next. Kemudian pindah ke slide kedua. Kalau misalnya teman-teman punya slide 3, berarti tombol nextnya ini ke slide 3. Nah, kebetulan ini latihan, kita buat 2 slide saja, maka tombol next ini kita akan berikan perintah trigger ke jump to scene. Dia akan berpindah ke scene selanjutnya, yaitu scene 4, yaitu evaluasi. Ini dia akan berpindah ke scene evaluasi, user click. Kemudian ini adalah button 1. Oke, sorry, ini kita berikan nama dulu, double klik, kemudian next. Next to evaluasi. Next aja. Enter. Oke, kemudian kita add trigger. Nah, tombolnya nanti ketika diklik next, maka dia akan berpindah ke scene selanjutnya. Karena saya hanya buat dua slide, berarti selanjutnya adalah scene, bukan slide lagi. Oke, ini kita pilih evaluasi, kemudian kita oke. Oke, saya kira itu materi kita di video kali ini. Bagaimana memanfaatkan articulate storyline dengan mengisi konten materi di scene 3 dengan satu tambahan, yaitu fitur maker di insert ini. Nah, di fitur maker ini teman-teman bisa kreasikan mau menggunakan icon apa. Ini adalah icon-iconnya. Saya biasa gunakan icon nomor saja. Kalau teman-teman menggunakan icon-icon yang lain, silakan. Oke, saya rasa cukup. Kita save dulu. Kita save, bisa teman-teman klik logo ini atau klik file, kemudian save. Kita save dulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih, salam sehat. Jangan lupa video ini di subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih berkembang. Oke, salam, saya Arispata dari Ruang Belajar Bersama Arispata Official. Terima kasih.